Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang menjadi berita sukacita dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-10. Mazmur 8 ayat 1 sampai ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gittit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membuka musuh dan berdendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tetapkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah ungkapan yang mengatakan di atas langit masih ada langit, di bawah tanah masih ada tanah. Di atas langit masih ada langit, dan di bawah tanah masih ada tanah. Saudara-saudara, tentu ungkapan ini mau mengingatkan kepada kita bahwa yang pertama, tidak ada yang perlu disombongkan di dalam kehidupan ini. Tidak ada yang perlu disombongkan di dalam kehidupan ini. Toh kita ini hanyalah manusia biasa yang terbuat dari debu. Toh segala keberhasilan, segala kekuasaan, segala yang kita miliki, semua itu masih berasal dari Allah. Semua itu masih kita minta dari Allah. Semua itu masih diberikan oleh Allah. Bukan kita sendiri yang menciptakan, bukan punya kita sendiri. Toh urusan makan minum, urusan rezeki, urusan kesehatan, urusan segala sesuatunya, semuanya itu masih kita minta dari Tuhan. Dan semuanya itu hanya karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk menikmatinya di dalam kehidupan kita ini. Lalu mengapa kita harus sombong? Lalu mengapa kita harus tinggi hati? Apalagi sampai melukai hati sesama, melukai hati Tuhan. Toh semuanya berasal dari Tuhan, bukan milik kita semua. Dan juga sebaliknya Bapak Ibu Saudara,
Di bawah tanah masih ada tanah. Sekalipun kita merasa bahwa kita adalah manusia yang paling susah, manusia yang paling susah di dalam kehidupan ini, tapi satu hal yang mau kita lihat, ingatlah, di bawah tanah masih ada tanah. Memang kalau kita selalu melihat ke atas, maka tidak akan pernah melihat tanah-tanah yang ada di bawah kita. Yang mau dikatakan dalam hal ini, saudara-saudara, lihatlah, kalau kau merasa bahwa hidupmu lah yang paling susah di saat ini, lihat masih banyak yang lebih susah. Kalau mau itu kita lihat patokannya. Kalau kau merasa hidupmu yang paling susah, lihatlah masih lebih baik ternyata kehidupan kita dibandingkan orang-orang lain. Tapi ada yang membedakan Bapak Ibu Saudara. Sekalipun mereka hidup berkekurangan, maaf kata, sekalipun mereka hidup di dalam berkekurangan, tetapi yang menjadi keunggulan mereka masih bisa hidup tanda kutip dengan waras. Mereka masih ingat norma-norma kehidupan. Mereka masih ingat akan Tuhan. Mereka masih ingat nilai-nilai kebaikan. Mereka masih ingat nilai-nilai kasih di dalam dunia ini. Tidak menjadikan kesusahan ini sebagai alasannya untuk melupakan norma-norma kehidupan ini. Walaupun dalam kehidupan ini kita sering melihat Bapak Ibu Saudara, ini selalu menjadi alasan bagi setiap orang. Anggudak semuni dan mana kami aman, anggudak semuni soal dia Bapak mulut nanti, dohotak ulang nasi. Tentu kalau melihat dari kehidupan saudara-saudara kita yang lain itu, maka kita bisa simpulkan ternyata bukan kehidupan ini itulah memang roh itu habis. Nah, ikut si bagian isi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berikut ini mau mengajar kepada kita untuk benar-benar menikmati kehidupan ini, benar-benar mensyukuri kehidupan ini bersama dengan Tuhan dalam segala kebaikan, di dalam segala kemurahan, bahkan di dalam segala apa yang telah Tuhan ciptakan. Yang pasti bukan karena manusia itu Tuhan melengkapi, menyempurnakan, tapi semua itu karena kemurahan Allah semata. Saudara-saudara, dalam realita kehidupan ini memang ada dua hal yang bisa membuat manusia itu semakin jauh dari Tuhan, apalagi sampai mencemarkan kekudusan dirinya juga kekudusan Allah. Ada dua hal. Yang pertama, keberhasilan di dalam diri. Keberhasilan di dalam diri. Kalau kita lihat berikut ini, memang kita akui Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak kebaikan dan kemurahan yang telah Tuhan titipkan bagi manusia di dalam dunia ini. Ada begitu banyak kemurahan dan kebaikan yang Tuhan titipkan bagi manusia di tengah-tengah dunia ini. Mulai dari ayat 5 tadi kita melihat Engkau membuatnya hampir sama seperti Allah. Bukan seperti manusia, bukan seperti malaikat, tetapi seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau telah membuatnya berkuasa atas buah tanganmu,
dan segala-galanya telah Engkau letakkan di bawah kaki. Saudara-saudara, begitu sempurna kebaikan Tuhan ini yang telah Tuhan titipkan kepada setiap orang di tengah-tengah dunia ini. Tapi kita harus belajar kembali, sekalipun Allah telah memberikan semua itu kepada kita, tapi jangan sampai itu membuat kita menjadi tercemar, menjauh dari Allah, apalagi sampai merusak kekudusan dan kemuliaan Allah. Kita telah diangkat bukan karena kita, tapi kita diberi kemuliaan. Bukan karena kita, tapi kita telah diberi kehormatan. Bukan melihat perbuatan kita, tetapi segala yang diciptakan Allah telah diberi dan diletakkan di bawah kaki kita. Artinya yang mau kita lihat dalam hal ini, saudara-saudara, Allah menitipkan ini dengan segala kesempurnaannya untuk kita kuasai, untuk kebaikan bersama, untuk mencukupkan kebutuhan dunia ini, juga untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak ada sedikit pun niat yang pernah ditimbulkan Allah dengan titipannya ini untuk membuat Anda semakin jauh dari Allah, untuk membuat kita menjadi sombong, tinggi hati dan angkuh tidak. Semua titipan ini untuk boleh dinikmati bersama-sama. Mula ado nama tahuran akan dan menggambar hidup yang lebih baik yang melengkapi di dalam. Intinya dengan segala kesempurnaan tadi kita mau diajar, nikmati, syukuri bersama segala yang telah disediakan di tengah-tengah dunia ini. Tapi terkadang kita salah memahami sehingga ini menjadi kesombongan di dalam kehidupan kita. Jangan mulut dan terjadi di dalam mulut ramai. Tentu ini juga menjadi sebuah pertanyaan. Puasa jadi betul bicara rohani kita. Karena melihat realita, kalau kita mandati pun wajib so, tidak asal, sudah berpihak yang lebih sempurna, yang lebih berkelimpahan masuk ke taruh kami, yang lebih berkecukupan dari kita. Tapi lihatlah, mereka bisa kok berkata-kata dengan lebih sopan, mereka bisa kok menerima makanan, mereka bisa kok tetap lebih rendah hati. Masa kita merasa seolah-olah kita sudah di atas, seolah-olah kehormatan yang diberikan Tuhan itu sudah mengangkat kita jauh melampaui dari Tuhan itu sendiri. Apa yang perlu kita banggakan? Semua yang ditipan. Surah memang kita sendiri paduku alogo udara. Ya bisa jadi kita agak sombong sedikit. Aliran na sombong do pehiga siya Tuhan. Mangido do pehiga siya Tuhan. Ipe mo lumiluas Tuhan itu baru kita halaso. Kesombongan sering membuat manusia itu lupa akan hidup. Dan juga yang kedua, kesusahan. Ini juga sering menjadi salah satu alasan bagi kita untuk melupakan Allah, melupakan norma-norma kehidupan, melupakan saudara-saudara, terlebih melupakan kekudusan yang telah diberikan Allah di dalam diri kita, sekaligus membuat nama Allah, nama Tuhan juga tercemar kekudusannya di dalam hidup kita. Kesusahan pergumulan alih dari dalam karya itu.
Di atas langit masih ada langit ternyata. Di bawah tanah masih ada tanah ternyata. Kita harus belajar kembali Bapak Ibu Saudara, bagaimana mau menikmati kehidupan ini, mensyukuri kehidupan ini. Tuhan telah menciptakan dengan begitu sempurna untuk kita kuasai, untuk kita nikmati bersama dalam segala kehidupan ini, suka dan duka, sedih dan senang. Kita mau saling memperlengkapi, kita mau saling mencukupkan di dalam kehidupan ini, supaya tidak ada yang merasa lebih tinggi dan tidak ada yang merasa lebih rendah. Semuanya dalam porsi yang sama, semuanya dalam bagian yang sama, dan semuanya dalam tugas dan panggilan yang sama, yaitu menjaga kebutuhan ciptaan Allah dan mempermuliakan nama Tuhan yang kudus. Bapak Ibu Saudara, sipakai pemilih kita yang memang dohono mahalan sinadohan, budak doa berbeda dengan usia kita. Alaibu berpengasida, lebih berhati-hati, lebih bermoral di dalam kehidupan ini. Dohono ala pendidikan, ala mengasih major paling udah tidak kena malu. Alaibu itu sereno anak, dohono kakalan mengasih. Nak akan kesusahan deh, budaknya karena susah siang belum tahu. Lagi nasi dan dobe makhluk mulia dari Tuhan, di nasi dan dobe menjaga kehidupan dunia ini, menjaga kerukunan, menjaga segala kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan titipkan bagi kita. Kuasa kita, nasi jelas dobe. Nunggak pikir merasa di atas kita, nunggak pikir tambahan kebisi dari dia. Bukankah Tuhan telah menciptakan semuanya dengan begitu indah untuk kita syukuri, untuk kita nikmati? Maka dari ini saudara-saudara, dalam perikop hari ini kita harus memegang 3 hal. Yang pertama, Tuhan telah begitu baik kepada kita. Tuhan telah begitu baik kepada kita, maka nikmati dan syukurilah segala kebaikan Tuhan. Yang kedua, jangan sampai apa yang kita alami saat ini, apakah itu sukacita Tuhan ataupun pergumulan kita, ini semakin merusak citra Allah dalam hidup kita. Bukankah lebih baik kalau dengan segala sukacita dan segala pergumulan ini semakin mendekatkan kita, menyadarkan kita sudah dibuat di Bapak bosan julmai, jadi bulan berhabis julmai, jadi baru kita. Seandainya Tuhan mengambil segala kehidupannya itu, bukankah hidup ini akan semakin lebih susah? Maka jangan sampai itu semakin merusak citra Allah di dalam hidup kita. Doa dia menang, tak ada membangun kaum, tak ada memanasan ada di kita. Allah pun harga situ dulu kita diberi di bawah, dia doa di bawah, atau tak ada mematan, doh nak akan dulu tahun nasa nak ada di kita. Amin.